Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Syiar Berbagi Berkah. Kali ini kami akan hadirkan sebuah informasi menarik mengenai beberapa manfaat membaca ayat suci Al-Quran. Kebiasaan rutin membaca Al-Quran setiap hari tak hanya mendatangkan pahala yang berlimpah, namun mampu memberikan implikasi besar bagi kesehatan tubuh. Semakin sering dan konsisten diterapkan, maka semakin besar pula manfaat yang akan didapatkan. Tak bisa dipungkiri, meski merupakan kitab suci yang sempurna dan berfungsi sebagai pedoman hidup, masih banyak yang enggan menyempatkan sedikit waktunya untuk membaca Al-Quran. Parahnya lagi, tak sedikit orang yang buta huruf Al-Quran, lantas membiarkannya hanya sekedar menjadi hiasan atau pajangan. Sesungguhnya, Islam mengambil pendekatan holistik untuk kesehatan, di mana kesehatan fisik, emosi, dan spiritual tidak dapat dipisahkan. Ketiganya merupakan bagian penting yang mampu membuat seseorang benar-benar sehat. Ketika satu bagian terluka, bagian lainnya akan ikut terluka. Andai kata kondisi emosional seseorang tidak sehat, sedang stres, cemas, dan lain sebagainya, maka hal tersebut akan sangat mempengaruhi kesehatan fisiknya. Disinilah kemudian Al-Quran menawarkan solusi untuk ketiga aspek kesehatan tersebut. Membacanya dapat menenteramkan jiwa, merangsang pengaktifkan sekaligus pengendalian saraf otonom, membangkitkan sistem imun yang melemah, dan beragam manfaat kesehatan lainnya. Mengapa membaca Al-Quran itu penting dan berdampak positif bagi kesehatan manusia? Karena menurut survei yang dilakukan oleh Dr. Al-Qodi di Klinik Besar Florida, Amerika Serikat, berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran, baik bagi yang mengerti bahasa Arab atau tidak, ternyata memberikan perubahan fisiologis yang sangat besar, termasuk salah satunya menangkal berbagai macam penyakit. Hal ini dikuatkan oleh penemuan Muhammad Salim yang dipublikasikan Universitas Boston. Lalu, mengapa di dalam Islam ketika kita mengaji disarankan untuk bersuara minimal untuk diri sendiri alias terdengar oleh telinga kita? Berikut penjelasan logisnya. Setiap sel di dalam tubuh kita bergetar di dalam sebuah sistem yang seksama, dan perubahan sekecil apapun dari getaran ini akan menimbulkan potensi penyakit di berbagai bagian tubuh. Nah, sel-sel yang rusak ini harus digetarkan kembali untuk mengembalikan keseimbangannya. Hal ini artinya harus dengan suara. Maka muncullah terapi suara, ditemukan oleh Alfred Tomatis, seorang dokter di Prancis. Sementara Dr. Al-Qodi menemukan bahwa membaca Al-Quran dengan bersuara memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap sel-sel otak untuk mengembalikan keseimbangannya. Penelitian berikutnya membuktikan sel kanker dapat hancur dengan menggunakan frekuensi suara saja, dan kembali terbukti bahwa membaca Al-Quran memiliki dampak hebat dalam proses penyembuhan penyakit. Sekali berkanker, virus dan kuman berhenti bergetar saat dibacakan ayat suci Al-Quran, dan di saat yang sama sel-sel sehat menjadi aktif, mengembalikan keseimbangan program yang terganggu tadi. Berikut beberapa manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan. 1. Menurunkan tingkat stres. Salah satu manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan yang dapat dirasakan dalam sekejap ialah datangnya ketenangan. Dalam sebuah studi yang dilakukan di Universitas Salford, Inggris, para ahli menemukan bahwa para peserta yang membaca Al-Quran menjadi jauh lebih rileks dan tenang setelahnya dibandingkan peserta lain yang membaca buku biasa. Bahkan dalam penelitian lain diketahui, hanya dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ternyata mampu menimbulkan efek terapeutik sekaligus pada orang yang tak mengerti isi ataupun arti dari ayat-ayat Quran yang didengarnya. 2. Membantu memusnahkan sel-sel kanker. Seorang dokter spesialis kanker dari Rumah Sakit Beirut, Lebanon, menyatakan bahwa Al-Quran memiliki efek luar biasa terhadap sel-sel tubuh. Irama-irama khas yang keluar dari bacaan ayat suci Quran mampu meningkatkan efektivitas sel-sel sehat dan membangkitkan sistem imun yang melemah agar dapat bertempur melawan sel-sel tumor atau sel kanker yang paling berbahaya sekalipun. 3. Menstabilkan tekanan darah dan detak jantung. Membaca Al-Quran merupakan salah satu bentuk relaksasi yang disebut dengan metode relaksasi transendensi, suatu metode relaksasi yang berfokus pada frase yang diucapkan secara berulang
dengan ritme teratur disertai dengan kepasrahan diri kepada Sang Khalik. Pada saat pengulangan frase tersebut, tubuh akan mengalami proses relaksasi yang merangsang pengaktifan sekaligus pengendalian saraf otonom atau saraf simpatis dan parasimpatis, sehingga akan menciptakan tekanan darah juga denyut jantung yang stabil. Survei membuktikan bahwa getaran suara bisa membuat tubuh tidak seimbang, sehingga kesimpulannya adalah bacalah Al-Quran di pagi hari dan malam hari sebelum tidur untuk mengembalikan sistem tubuh kembali normal. Kurangi mendengarkan musik hingar-bingar, ganti saja dengan murotal kaset suara Al-Quran yang jelas-jelas memberikan efek menyembuhkan. Perbaiki bacaan Al-Quran sesuai dengan makhraj dan tajwidnya, karena efek suara kita sendirilah yang paling dahsyat dalam penyembuhan. 4. Nutrisi terbaik bagi otak. Sama seperti otot-otot di dalam tubuh, otak juga membutuhkan latihan untuk membuatnya tetap sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Membaca Al-Quran menjadi cara terbaik yang dapat diterapkan. Energi positif dari ayat-ayat Quran yang dilantunkan dapat menjadi nutrisi otak yang paling berharga, dan bahkan mungkin dapat mencegah dari penyakit yang menyerang saraf otak seperti Alzheimer dan demensia. 5. Meningkatkan fokus dan konsentrasi. Ketika seseorang benar-benar membenamkan diri pada ayat-ayat Quran yang dibacanya, ia akan terlempar jauh ke titik nyaman, di mana pikirannya akan menjadi jernih, daya ingat menjadi tajam, dan konsentrasi pun akan semakin kuat. Dalam satu hadis dikatakan bahwa tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah atau masjid Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka diliputi dengan rahmat, dikelilingi para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka pada makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, luangkanlah waktu setidaknya 15-20 menit sebelum beraktivitas di pagi hari untuk membaca Quran agar fokus dan konsentrasi di tempat belajar atau bekerja jauh lebih baik. Pada akhirnya, tak ada lagi keraguan akan manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan. Begitu banyak ayat-ayat di dalamnya yang menawarkan kesembuhan dari penyakit dan jalan keluar dari beragam persoalan hidup. Meski demikian, penting pula untuk mencari bantuan medis ketika merasa sakit. Sesuai dengan pendekatan holistik dalam Islam bagi kesehatan, tidak ada kontradiksi dalam mencari obat dari ilmu kedokteran dan sarana spiritual yang diperbolehkan. Kuncinya, efek penyembuhan akan semakin cepat dan efisien bila saja disertai dengan kedalaman spiritual. Sekian informasi kali ini dan semoga bermanfaat bagi Anda semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.